5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembuatan film porno di 3 rumah produksi di Jakarta Selatan, di mana 2 dari 3 rumah produksi tersebut berada di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa. Kita akan segera bergabung dengan koresponden Arya Dita Utama yang ada di sana saat ini. Selamat sore Dito, pantauan Anda seperti apa suasana lokasi saat ini dan setelah pengungkapan oleh polisi kemarin, apakah reaksi warga ini seperti apa? Bagaimana kemudian mereka mengetahui keberadaan dari rumah produksi tersebut? Ya, halo selamat sore Fahrini. Saat ini saya berada di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Dan bisa lihat di belakang saya itu adalah salah satu lokasi yang diduga merupakan jadi tempat di mana dilakukan pengambilan gambar untuk pembuatan film dewasa. Nah, lokasi di belakang saya itu disebutnya adalah KBS Studio atau Karya Bintang Studio. Mungkin kita akan menyeberang untuk melihat lebih sedekat. Dan memang kita bisa lihat bahwa ada sedikit aktivitas dari aparat yang saya lihat dari Babinsa, terus kemudian juga sedang mengambil gambar lokasi foto untuk memeriksa kondisi keamanan di sini untuk memastikan kondisi aman. Kita lihat bahwa memang lokasi studio ini sendiri memang terletak di samping sebuah toko sembako, tapi memang kita lihat bahwa untuk lokasi di sendiri, Pak, izin kita boleh mendekat, boleh lihat? Oke, kasih. Ya, kita lihat bahwa gerbangnya memang saat ini masih dikunci rapat, memang masih digembok sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam. Tapi memang kita dapat informasi bahwa ini merupakan salah satu lokasi yang memang telah dilakukan pengambilan gambar untuk film dewasa yang memang dimana kita ketahui ada sejumlah tersangka yang telah diamankan. Nah, memang selain di tempat ini juga tadi kami juga sempat mendatangi lokasi satu lagi yang ada di kawasan Srengseng Sawah, yaitu studio KBB. Memang di situ lokasinya juga pun tidak terlihat seperti studio, dan bahkan ketika saya berbicara dengan sejumlah warga masyarakat sekitar, mereka juga mengatakan tidak mengetahui bahwa tempat itu pernah digunakan sebagai studio. Adapun juga kita lihat bahwa memang mungkin studio pengambilan ini juga tidak seperti studio halayak, tapi memang kita lihat bahwa memang ini merupakan tempat salah satu yang digunakan. Sementara itu mungkin Farhanisa dapat saya informasikan juga bahwa salah satu lokasi lain yang telah digunakan itu ada berada di kawasan Pasar Minggu. Nah, yang di studio di Pasar Minggu itu sendiri disebut adalah milik salah satu orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa sudah ada 5 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu laki-laki berinisial I, dia merupakan sutradara, admin, dan juga pemilik yang menguasai website, sekaligus produser. Terus kemudian ada juga tersangka laki-laki berinisial AIS, dia merupakan editor film. Terus kemudian tersangka laki-laki berinisial AT, dia merupakan sound engineer. Dan terus kemudian satu lagi yang tersangka wanita inisial SE sebagai sekretaris dan juga merangkap talent yang berperan dalam film tersebut, yang memang kita ketahui merupakan seorang selebgram yang juga pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena juga pernah melakukan tindakan pornografi atau memamerkan tubuhnya pada internet. Kita kembali ke Anda, Farhanisa. Ya, lalu Dito, terkait proses penyelidikan polisi sejauh ini sudah seperti apa? Apakah kemudian ada fakta baru yang ditemukan ataukah apakah sudah ada penambahan tersangka dalam kasus ini? Ya, terkait hal itu memang pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini, diantaranya juga memeriksa sejumlah saksi, yaitu antaranya ada selebriti maupun juga selebgram yang turut diduga ikut berperan dalam pembuatan film-film dewasa ini. Nah, kita ketahui tadi memang sudah seperti singgung bahwa film ini tidak ditayangkan di bioskop, di televisi maupun juga di platform streaming, tapi para penonton yang hendak menonton film ini harus terlebih dahulu langganan di sebuah situs. Nanti mereka di situ diminta untuk transfer atau berlangganan, baru bisa mengakses film-film tersebut untuk ditonton. Nah, saya sendiri memang belum tonton filmnya, tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh sejumlah netizen yang sudah menontonkan, mereka juga mempertanyakan apakah memang film ini masuk dalam kategori porno, karena memang tidak terlampak adanya, mohon maaf, ada penetrasi ataupun juga adegan telanjang, mohon maaf, ada bagian-bagian intim, tapi selain itu juga disebut film ini mungkin lebih disebutnya sebagai film dewasa sehingga bukan film porno. Tapi memang ini kita kembalikan ke pihak kepolisian yang saat ini terus melakukan penyidikan untuk mencari tahu lebih dalam soal kasus dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pihak-pihak yang diduga terlibat ini. Kita kembali ke Anda, Farhanisa. Ya, baik, tentunya kita nantikan bersama seperti apa kemudian proses penyelidikan yang saat ini tengah berjalan dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama atas laporan langsung Anda.